guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Setelah memutuskan untuk pergi ke kuil liar untuk menemukan akar 5 elemen, Fang Han tidak terburu-buru. Dia masih berlatih dengan tenang di puncak reinkarnasi setiap hari, dan mengkonsolidasikan 5 kaisar dan kekuatan iblis besar lagi, terutama bumi Huangdi dan Jalan Kuning. Saat ini, itu sudah yang terlemah, jadi dia harus perlahan menyerap esensi bumi dan menyesuaikan keseimbangan 5 elemen. Selain berlatih setiap hari, dia juga mengintip kultivasi Putri Hongyi dan Peri Bangau. Meskipun orang ini tidak berkultivasi ke alam rahasia kekuatan gaib, dia berada di bawah bimbingan Fang Han. Mereka juga telah membuat banyak kemajuan. Bahkan Long Xuan dan sang penyihir juga telah menerima banyak bimbingan dari Fang Han, dan bahkan para murid Jurchen, Ye Piaoling, Luo Shui, dan Saking Mei juga telah menerima bimbingan Fang Han, dan bahkan Jialan juga mendapat banyak manfaat. Meskipun ranah Jialan lebih tinggi dari Fang Han, dia sudah mengolah inti emas, tetapi pengetahuannya tentang basis kultivasi sebenarnya tidak sebaik Fang Han. Ketika Fang Han berbicara tentang kultivasi dan Taoisme, itu sering mengenai paku di kepala. Satu kalimat memecahkan misteri yang telah dia pikirkan selama bertahun-tahun. Alasan mengapa Fang Han memiliki pemahaman yang mendalam tentang praktik Taoisme adalah karena sebagian kecilnya adalah karena Nagayan, sementara separuh lainnya dia dapatkan di rumah abadi Taiyuan dari orang misterius itu. Orang misterius di Taiyuan Immortal Mansion tidak tahu seberapa kuat dia, dan pemahamannya tentang esensi Taoisme hanya melihat melalui asal-usul dunia. Fang Han menerima ajarannya, dan sekarang dia tidak kurang dari raksasa manapun di dunia. Cara kultivasinya tidak perlu bimbingan guru, bahkan bisa juga memberikan petunjuk kepada orang lain. Selain itu, Fang Han juga menunjukkan beberapa murid dalam dan luar yang datang ke puncak reinkarnasi untuk meminta obat, dan bahkan beberapa murid sejati. Dengan cara ini, lebih dari sebulan berlalu, Fang Han memperbaiki siklus 5 elemen menjadi sedikit sukses. Pada saat yang sama, ia telah memurnikan sejumlah besar pil Yuan Ying. Tentu saja, alasan utama mengapa dia belum pernah ke Wild Temple adalah karena dia ingin memahami kekuatan luar biasa dari Panwu Xuanjing. Pada hari itu, dia bertaruh melawan Wan Luo dan mendapatkan buku giok. Fang Han segera menuliskan semua isinya di buku giok. Ketika dia kembali untuk belajar dan memahami, dia menemukan bahwa teknik kekuatan supernatural Panwu sangat luas. Di antara mereka, ada ribuan seni bela diri untuk latihan fisik, dan merekam banyak misteri berbagai titik akupuntur tubuh, serta posisi berbagai bintang di langit yang sesuai dengan titik akupuntur tubuh. Selain itu, ada juga seni berdoa dan beribadah, menggunakan pikiran sendiri untuk merasakan ruang rahasia antara langit dan bumi, dan menelan vitalitas di dalamnya untuk membasuh diri dan merangsang potensi diri. Tubuh manusia adalah sebuah misteri. Bagaimana berlatih dapat memperpanjang hidup Anda? Ada banyak seni bela diri di dunia dan cara abadi. Fang Han juga tahu banyak, tetapi ketika dia melihat fondasi kekuatan Panwu, ada ribuan latihan fisik, ribuan latihan spiritual, dan doa, melampaui kekuatan magis apapun. Dibutuhkan setidaknya beberapa tahun, bahkan 10 tahun, untuk meletakkan dasar untuk mengolah daging. Adapun yang terakhir, bagaimana mengoperasikan mana, bagaimana memperluas pikiran, bagaimana menyesuaikan mana, bagaimana memperkuat hubungan antara diri sendiri dan dunia, surga dan dunia, bagaimana memadatkan Roh Kudus, bahkan lebih luas lagi. Berbagai metode latihan juga muncul satu demi satu, yang telah membuka dunia latihan luar biasa lainnya untuk Fang Han dan melangkah ke dunia baru. Ternyata kultivasi masih bisa seperti ini, gumam Fang Han. Tidak heran Hua Tiandu mewarisi Taoisme dari Panwu Immortal Venerable, ini begitu kuat. Jika dia melangkah ke alam rahasia umur panjang dan berkultivasi di Pingcuan, itu akan menjadi lebih menakjubkan. Fang Han mengingat berbagai metode kultivasi kekuatan gaib Panwu di benaknya.
Dia meninggalkan buku giok di puncak reinkarnasi dan membiarkan Jialan dan yang lainnya pergi untuk mempelajarinya. Namun, Fang Qingshui kembali ke puncak Zidiannya dalam waktu 1 bulan dan terus berlatih wilayah Jindan. Ini adalah akhir musim gugur dan musim dingin akan segera dimulai. Fang Han akan pergi keluar selama 2 bulan, dan setelah mendapatkan akar spiritual 5 elemen, dia akan kembali untuk mengejar kontes peringkat Sanhe. Lihat apakah akan ada menjadi beberapa jenius dalam seni bela diri tahun ini, dan apakah mereka akan melangkah ke alam misterius kekuatan supranatural lagi. Hari-hari ini, dia telah menumpahkan banyak pil, dan itu adalah pil roh luar biasa tingkat manusia, pil Yuan Ying. Murid-murid dengan kejeniusan yang sangat tinggi, yang berada di 10 besar dalam daftar Sanhe, memiliki pil yang cukup, dan itu tidak jarang melangkah ke alam misterius kekuatan magis. Sebuah garis samar menembus kehampaan. Kemudian Fang Han tersembunyi di antara awan putih dan menghilang ke langit. Fang Han tidak membawa tripod Raja 5 penjara bersamanya kali ini, karena senjata ajaib ini terlalu besar untuk dibawa kemana-mana. Lebih baik tetap berada di puncak reinkarnasinya, menekan nadi bumi, dan menyempurnakan alkimia untuk penyihir dan lainnya. Penyihir Fang Qiolin itu sekarang telah berkultivasi ke keadaan Qi yang sebenarnya, dan dia hampir melangkah ke keadaan Gang Qi. Meskipun dia bukan murid sejati dari Sekte Yuhua, itu lebih dari cukup untuk menjaga gunung untuk Fang Han. Fang Han terbang di langit, bolak-balik di antara awan putih. Kali ini dia keluar, dia masih memiliki pikiran untuk berkeliling dunia, menghargai keindahan dunia, dan menghargai segala macam hal di dunia. Terakhir kali dia pergi dengan Long Xuan ke Guixu, karena mananya benar-benar rendah, butuh banyak usaha untuk terbang di jalan, dan tentu saja dia tidak punya waktu untuk menghargai pemandangan di sepanjang jalan. Kali ini berbeda, mananya sangat dalam. Setelah menggunakan pisau ajaib dan langit darah, itu 1000 mil jauhnya, dan itu akan tiba dalam waktu singkat. Datang dan pergi seperti hantu, seperti kilat, secara alami memiliki banyak waktu untuk melakukan hal-hal lain. Dalam waktu singkat, Fang Han terbang ke Sungai Longyuan, dan di sepanjang jalan, dia melihat keluarga Fang di Provinsi Longyuan. Kota Longyuan masih ramai dan sibuk. Rumah gubernur semakin besar dan besar, jelas kekuatan keluarga Fang, dan itu telah berkembang di dinasti Li besar. Namun, Fang Han belum siap untuk turun, dan keluarga Fang tidak memiliki apapun yang layak untuk nostalgia. Dia akan terbang, dan tiba-tiba pikirannya bergerak. Dia mendarat di pantai di tepi Sungai Longyuan, dan menemukan tempat di antara alang-alang yang sangat tinggi di pantai. Dia mendorong tangannya dengan keras, dan sebuah gua besar muncul. Namun, tidak ada apapun di gua besar ini. Bagaimana ini bisa? Bagaimana dengan tubuh Master Bai Haizhen? Gumam Fang Han terkejut. Dia jelas mengubur Bai Haizhen di sini. Bagaimana bisa mayatnya menghilang? Bai Haichan memberi dirinya gambar Huangquan dan pil emas 9 bukaan, yang memungkinkannya memiliki pencapaian saat ini. Dia berjanji untuk membangkitkannya, jadi tentu saja dia tidak akan melanggar janjinya, tetapi sekarang bahkan mayatnya hilang. Aku tidak tahu siapa yang mengambil mayat itu. Apakah itu Fang Qingshui? Fang Han mencurigai seseorang. Tapi apa yang dilakukan Fang Qingshui dengan mayat Bai Haichan? Tidak ada gunanya. Sekarang aku tidak perlu kembali dan bertanya. Tunggu sampai aku mendapatkan akar roh 5 elemen. Gumam Fang Han yang awalnya ingin menemukan tubuh Bai Haichan, dan kemudian mencoba menghidupkannya kembali. Tapi sekarang tidak ada mayat, Fang Han tidak punya pilihan selain mencarinya dengan hati-hati nanti. Ketika dia terbang lagi, Fang Han menghela nafas, dan tidak punya waktu untuk menghargai pemandangan di sepanjang jalan. Dan terbang langsung ke tepi dinasti Dali. Di tepi dinasti Dali, ada padang rumput yang luas. Di padang rumput, ada kerajaan nomaden, dinasti Dade yang sangat kuat, dan dinasti Dali sering berperang dan memperebutkan tanah, populasi, dan sumber daya. Dinasti Dade yang telah melintasi padang rumput dan kemudian melintasi lusinan negara kecil,
akan mencapai kerajaan terbesar di dunia, kerajaan mendalam besar. Fang Han hendak terbang, ketika tiba-tiba dia melihat padang rumput di depannya. Serigala meledak ke langit, cahaya darah yang tak terhitung jumlahnya, kebencian, dan roh-roh yang ganas, dan udara membunuh ada di seluruh langit. Apakah seseorang berkelahi? Pikir Fang Han segera melihat ke bawah, dan dia melihat bahwa di perbatasan di bawah, pasukan sekuler yang tak terhitung jumlahnya bertempur dengan sengit. Mereka adalah kavaleri dan infanteri dinasti Dade, yang mengepung kota perbatasan dinasti Dali. Dinasti Dali membangun siongguan yang tak terhitung jumlahnya di perbatasan dekat padang rumput untuk melawan kavaleri besi dari kerajaan padang rumput. Pertempuran ini bukan masalah sepele. Fang Han melihat ke bawah dari awan dan melihat gerbang perbatasan yang panjangnya ratusan mil, penuh dengan serigala. Dan suar kebakaran di mana-mana. Tim tentara padat seperti semut, dan panah melesat seperti belalang. Orang-orang jatuh, dan tentara yang tak terhitung jumlahnya mengikutinya. Dalam pertempuran ini, setidaknya ratusan ribu orang di kedua sisi bertarung. Setiap saat, sejumlah besar orang sekarat. Di awan, Fang Han merasakan niat perang untuk membunuh, dan semangat putus asa ratusan ribu orang merasa sedikit terguncang. Fang Han dalam kekuatan magis yang kuat itu, ada cara tertinggi untuk menyerap jiwa medan perang, membunuh energi, merangsang titik akupuntur otak, dan membuka pikiran kedua. Anda baru saja mengalami perang, mengapa tidak mencobanya? Suara yang tiba-tiba terdengar. Ya, ada keterampilan yang luar biasa. Pikiran Fang Han bergerak, dia akan menyerap energi pembunuhan di medan perang, ide-ide pertempuran yang dibentuk oleh banyak orang, untuk membuka pikiran kedua untuk dirinya sendiri. Namun, sebelum latihan, dia tiba-tiba menunjukkan kekuatan gaib Miracle Qigong, mengubah dirinya menjadi penampakan lain. Dia berpakaian hitam, dan wajahnya biasa saja. Cara menyerap roh orang mati dan membunuh roh medan perang adalah cara ajaib. Fang Han tidak ingin siapapun melihat wajah aslinya.